Jadi melihat kapasitas dari kita lebih fokusnya ke bakal calon ketua umum PSSI Betul. aja kali. Kita melihat dari kapasitasnya nih orang-orang ini. Muhikal ID bagaimana nih Muhikal ID? Kita kan kadang cuma mendapat janji manis ya kayak, iya kalau gue jadi ketum nih sepak bola maju lah Indonesia, minimal juara AFF, standar fasilitas yang harus dipunyai setiap klub sepak bola di latihan, terus kayak trainingnya seperti apa, terus kebijakan dari liganya juga itu dibenahi dulu gitu. Apa-apa bola, digilai bola. Oh, digilai bola. Daftar bakal calon ketua umum, wakil ketua umum, dan anggota komite eksekutif PSSI periode 2023-2027. Jeng jeng jeng. Kita lihat dulu nih, siapa aja bakal calon ketua umum PSSI di periode 2023-2027 by info dari Instagram PSSI. Yang pertama ada Lanyala Mataliti, Arif Putra Wicaksono, Doni Setiabudi, Erick Thohir, Fahri Jemi Prancis. Yang gue tahu cuman Erick Thohir doang sama Lanyala Mataliti ini. Itu juga mantan ketum PSSI. Itu ketua umumnya gue dengar tadi sebutin dari politik semua ya. Itu nggak ada dari penggiat bola bang, kayak Bang Pamungkas gitu atau kayak ya Marcus Horizon lah gitu kan, ya atau Ismet gitu, nggak ada ya. Selamat datang di program Digilai Bola. Jadi kanannya satunya. Bakal calon ketua umum PSSI, wakil ketua umum PSSI, dan juga komite eksekutif ya. Exco ya. Exco dari PSSI kalau. Ya melihat dari catatan resmi nih ya, pengumuman yang dari PSSI calon ketua umum yang bakal calon ketua umum yang sudah mendaftarkan diri nih Kal. Ada tadi udah gue sebutin kan nama-nama yang tadi. Ya gue agak kaget ya karena melihat lagi-lagi ketum PSSI calon itu rata-rata sampai dari politik ya. Jenderal politik gitu kan kebanyakan. Kenapa ada di penggiat bola kayaknya nggak ada ya yang mau mencalonkan sebagai ketum PSSI gitu kan. Ya memang dia mengerti soal bola. Oke, Erick Thohir gue anggap dia sedikit ngerti lah soal bola karena kan pernah punya Inter Milan juga kan dan beberapa klub yang di Eropa gitu. Iya. Tapi yang lainnya kayaknya gue kayak nggak terlalu familiar gitu bang. Lu mungkin familiar sama yang lain selain dari Enggak, Thohir? Gue tau Lanyala Mataliti aja karena pernah jadi ketum PSSI kan. Gue Arif Putra Wicaksono, gue yang nggak update, tapi gue yang bodoh. Doni Setiabudi juga kayak teman SMA gue nih. Jangan teman lu tuh. Kalau Erick Thohir, Fahri Jemi Prancis juga. Mungkin gue ini kali yang nggak gaul, jadi gue nggak tahu orang-orang ini. Jadi melihat kapasitas dari kita lebih fokusnya ke bakal calon ketua umum PSSI aja kali. Kita melihat dari kapasitasnya nih orang-orang ini. Muhikal ID bagaimana nih Muhikal ID? Ya hampir kayak sama kayak Bang Van ya. Maksudnya jujur gue ke 5 nama itu sebenarnya ya kurang familiar ya gitu. Ya balik lagi karena gue mungkin yang kurang ngikutin atau gue yang bego gitu kan. Karena gue cuma tau Erick Thohir doang gitu. Gue tau Erick Thohir pun karena gue suka ngikutin bola Eropa kan. Dan dia juga sempat punya Inter Milan juga kan. Bisa Inter Milan dan beberapa klub Eropa gitu. Jadi yang lain itu kayak gue gak familiar bang. Dan menurut gue tuh sebenarnya Erick Thohir mungkin cocok bang. Pandangan gue ya sebagai ketum PSSI. Ini sangat langsung sekali ya, lu sangat straight to the point lu. Langsung aja to the point kalau gue gak basa-basi gitu kan. Basa-basi itu biasanya cuma ngomong doang. Kenapa lagi? Nah, gue tuh makanya lebih suka Erick Thohir sebenarnya buat jadi ketum gitu. Kalau menurut gue ya, perspektif gue sebagai pecinta bola, terutama di kancah nasional, Liga 1 yang sangat terhormat walaupun Liga 2 berhenti gitu kan. Liga 3 juga kok. Liga 3 juga. Jangan hanya karena tit. Nah, berhenti mulu. Kayak gue ya biar pajak berhenti. Tapi gue setuju sih, maksudnya kalau Erick Thohir paling tidak dia punya pengalaman ketika dia punya saham lah ya, punya saham di Inter Milan ya waktu itu kan. Inter Milan di United ya. Oh iya di United juga kan, pernah. Sampai ya. akhirnya kan Erick Thohir juga kayak mencoba mengangkat pemain-pemain nasional untuk training di sana ya kan. Walaupun akhirnya gagal. Ya. Itu kita lupakan dulu. Kita lagi fokus ke bakal calon ketua umum PSSI.
Pak Irwan Bule juga nggak jelek-jelek banget Kal kerjanya. Cuma mungkin kalau kita lebih menyoroti di sekeliling beliau ini loh yang katanya komisi eksekutif. Beliau itu sebenarnya bagus. Beliau itu nggak jelek. Tapi yang inisial X-ko-nya ini, X sama Co-nya ini yang rada-rada, iya. Ex mantan. Ex mantan, dan Co, iya. Coco. Coconat. Coconat ya. Mantan kelapa. Mantan kelapa ya. Ini yang mungkin menjadi sebenarnya dia yang mungkin jelek ya. Jadi ya kan PSSI, Exco nggak kelihatan di media bang. Yang disorot pasti tetap ketumnya. Gue sempat baca itu tuh postingan dari Mbak Nana tuh Najwa Shihab tuh narasi ya kan kalau bagaimana pemilihan calon ketua umum PSSI dan teman-temannya ini kalau kayak di publish lah gitu. Jadi kita tahu gitu para pencinta sepak bola atau penggiat sepak bola, pengamat sepak bola khususnya Indonesia gitu tahu siapa-siapa aja gitu untuk mereka jadi calon ketua umum itu kan kita juga harus fit proper test ya kan. Betul. Untuk harus tahu sejauh mana dia visi dan misinya. Betul. Dia untuk memajukan persepak bolaan Indonesia ya kan. Betul. Ya, gue sepakat sih ya sama Mbak Nana gitu kan bahwa pemilihan ketum ini sebenarnya harus dipublish bang ya supaya kita tahu nih proper mana nih yang lebih bagus untuk menjadi ketum PSSI gitu. Karena kita pun harus tahu visi misi mereka. Ketika mereka menjabat sebagai ketua PSSI, apa yang bakal mereka lakukan, visi mereka apa ke depan untuk persepak bola Indonesia dan misinya itu seperti apa? Gimana mereka lakukan itu supaya visinya kecapai? Kita kan kadang cuma mendapat janji manis ya kayak, ya kalau gue jadi ketum nih persepak bola maju lah Indonesia minimal juara AFF. Maksud gue tuh kita nggak perlu ngincar juara dulu bang ya, tapi benahi dulu sepak bola. Jangan suka berhentiin liga, ya kan? Lu nggak tahu tuh banyak yang jadi nganggur kan, ya kan? Butuh makan anak sama istri gitu kan. Iya banyak. Gua aja ada beberapa kenalan ya teman-teman lah yang kena dampaknya kan kena gitu. dampaknya kasihan. Maksud gua coba untuk ketua PSSI nanti yang bakal terpilih gitu kan. Dibenahi dulu nih untuk liga-liganya sendiri gitu kan. Jangan cuma mikirin kita punya target juara AFF, Piala Asia lain itu segala macem. Benahi dulu internalnya. Liga lu tuh jangan sampai ada yang berhenti gitu kan. Karena sepak bola yang di sebuah negara yang baik itu berawal dari liga yang baik ya. Kalau tim nasional yang baik gitu ya kan. Betul. Tapi belum tentu juga kali tim nasional liganya baik aja kayak Inggris aja Liga Premier League siapa yang nggak tahu ya kan Premier League bagus tapi timnasnya juga masih agak melempem. Itu masalah karena mereka menganut ini bang aliran egosentris itu kalau mainnya individual kalau Inggris tuh. Iya egis semua jadinya. Isinya Egy semua. Indonesia satu Egy aja kan udah susah gitu. Inggris semua Egy gitu kan. Nah, maksud gue tuh benahi dulu kata lu bener kan. Liga tuh mencerminkan timnas. Ketika liga lu berjalan dengan baik terus juga kompetitifnya bagus dan isi-isinya orang-orang yang berkualitas, timnasnya pasti otomatis akan keangkat juga. Dengan liga lu yang memang produktif dan bisa dibilang mempunyai kualitas yang cukup baik gitu. Nah, kalau dari liga sendiri ikut berhenti, ya otomatis talenta-talenta timnas yang lagi bermain di Liga 2 merintis di Liga 3 juga mungkin terhambat dan akhirnya mereka kayak berpotensi untuk cabut dari dunia sepak bola bang. Karena untuk keseharian mereka makan, minum, rokok lah gitu. Ada bang yang ngerokok kan waktu itu. Ya, ada banyak aja sih. malah. Kita lihat Thailand kenapa dia masih jadi istilahnya macan di Asia Tenggara ya kan. Karena dia bukan gajah bang dia kan. Bukan, maksudnya masih jadi yang ditakuti lah di Asia Tenggara ya kan. Kemarin kan dia juara tuh AFF ya kan. Karena dia tuh kayak ada klub di Thailand Buriram United gitu loh yang punya visi misi bagus. Dia bikin dulu sarana dan prasarana fasilitas sepak bola untuk mencari bibit-bibit pemain ya kan. Dia menginvestasikan dananya tuh untuk bisa menghasilkan pemain-pemain timnas yang bertalenta untuk membuat timnas Thailand ini jadi lebih bagus ke depannya gitu loh. Kita ada nggak ya? Nah itu pentingnya di pemilihan ketumnya sekarang bang. Ada Erick Thohir yang setidaknya dia udah mengerti nih bagaimana dalam memanage sebuah klub sepak bola gitu atau manage di dunia sepak bola. Gue yakin ketika Erick Thohir menjabat sebagai ketum PSSI, oke dia dari dunia politik sekarang gitu. Tapi gue yakin dia bisa ngebangun lebih, ya bukan lebih maju sih ya, setidaknya ada peningkatan lah di dunia sepak bola Indonesia. Mungkin dia ngerti gimana ntar caranya bikin infrastruktur yang
berstandar Eropa kayak di Inter Milan mungkin kan, atau kayak trainingnya seperti apa yang dianut Inter Milan setidaknya buat menghasilkan bibit-bibit muda atau bibit-bibit timnas yang nantinya bakal bisa maju. Karena Erick Thohir dengan pengetahuan dia di dunia Eropa persepak bolaan ya, kalau dia terapin di Indonesia mungkin agak susah bang ya. Tapi mungkin pelan-pelan kita bisa menerima itu bang. Iya. Budaya-budaya training di Amerika, fasilitasnya, terus dari disiplin dari sebuah timnya atau kayak kebijakannya, gue yakin dia bisa niru dan mungkin Indonesia pelan-pelan bisa jontek ke Eropa gitu. Tapi lagi-lagi apakah cukup dengan jangka waktu berapa tahun sih? 4 tahun? 4 tahun ya? 4 tahun. 2023 sampai 2027 kan? ya? 4 tahun kan? 4 tahun ya, taruh 4 tahun, 5 tahun kepemimpinan. Misalkan nantinya Erick Thohir jadi ketum PSSI, dia punya visi misi dan dia punya segala macam program untuk memajukan sepak bolaan Indonesia, dengan waktu segitu cukup nggak sih Kang? Tadi lu bilang dengan segala planning dia ya, kita kan nggak tahu planning dia seperti apa ya. Cuma Iya. itu gambaran kita doang kan, Iya, subjektif iya. dari kita. Ya kan dia punya visi dan Iya. misi untuk Tapi kita belum tahu kan. sepak bola, Iya. tapi apaan ini? Ya 4 tahun menurut gua kalau emang Erick Thohir mau menerapkan sistem persepak bolaan yang mungkin pernah dia tahui di Italia, Eropa, mungkin 4 tahun tuh kurang bang, gitu. Tapi kan kita ya namanya kita merintis dari nol lagi berarti kan hitungannya kan, butuh progres dong. Kayak Sintayong lah, lu nggak mungkin tiba-tiba disuruh ngelatih Indonesia 2 tahun targetnya harus juara Piala AFF atau lu 5 tahun harus jadi juara Piala Dunia, itu mustahil lah gitu, kayak nggak mungkin banget gitu. Mungkin menurut gua 4 tahun ini adalah awal yang cocok kalau Erick Thohir menang untuk ya setidaknya memperbaiki sedikit dulu dari segi infrastruktur untuk pelatihan di timnas atau dari setiap klub sepak bolanya ada standarnya gitu loh bang. Standar fasilitas yang harus dipunyai setiap klub sepak bola di latihan, terus kayak trainingnya seperti apa, terus kebijakan dari liganya juga itu dibenahi dulu gitu. Dan mungkin kalau nanti dia mau maju lagi di periode kedua dan insya Allah mungkin bisa 2 periode, ya tinggal meneruskan Oh yang mungkin sisanya gini doang. Kal, dengan dia tahu jangka waktu dia cuma 4 tahun itu, dia sekarang ini dari jadi ketua umum ini mau jadi fokus apa dulu ya kan? Iya, fokus di apa dulu? Fokusnya ke mana dulu? Ke infrastruktur Kebijakannya kah? kah? Atau Iya. ke langsung ke timnas kah? Atau ke liga kah? Tapi harusnya bisa. Harusnya menurut gua nggak ke timnas dulu sih. Timnas itu Barengan mungkin untuk seru prospek kali. jangka panjang kali bang ya. Kalau timnas menurut gua tuh untuk prospek jangka Iya, panjang. jangka panjang Untuk banget. jangka pendek balik lagi mungkin yang perlu diperbaiki adalah dari kebijakan PSSI gitu kan. Terus kedua mungkin dari liganya yang cobalah jangan suka berhenti mulu kayak lampu merah lu gitu kan. Terus sama ya dari infrastruktur minimal ada standar gitu loh bang. Kayak di Eropa kan ada standar kan fasilitas Stadion. yang bukan stadion sih, fasilitas untuk Oh pelatihan. fasilitas. Ya kan kadang kan kalau gue lihat kadang di cuplikan-cuplikan latihan kayak di Persija atau di Instagramnya para klub sepak bola Indonesia kayak Persebaya gitu, latihan mereka kan cuma kayak ya fisik lari gitu kan atau enggak kayak lu muterin lapangan. Tapi kalau di Eropa lu lihat kayak ada kayak gym gitu loh pendukung untuk dia latihan. Gue nggak tahu ya ada apa enggak gitu di Indonesia gitu. Tapi kayaknya itu perlu ada standar sendiri sih bang untuk pelatihan setiap pemain gitu supaya lebih fisiknya lebih oke. Terus juga konsentrasinya karena makannya kan banyak kan nasi kotak, setahu gue juga kan klub-klub yang di Indonesia ini. Coba juga dibikin standar untuk konsumsi untuk para atletnya itu loh, karbohidrat apa sih namanya bang? Karbohidrat apa sih namanya? Apaan? Protein ya? Iya. Proteinnya terus kayak ya kandungan gizinya lah Ya, dari makanan kandungan tersebut gizinya. gitu. Ada standarnya juga biar lebih berkualitas aja gitu makanan yang dimakan, nggak semua dimakan junk food dimakan, Indomie dimakan mainan, besok kebuncit perut lu kan, akhirnya lari nggak bisa gitu. Gue nambahin Kal, kalau gue lihat lebih dari segi inian Kal, manajemen finansial. Oke. Karena gini, ketika dia jadi seorang pemain sepak bola profesional, dia juga kan tahu gue mendedikasikan diri gue jadi pemain bola, berarti gue punya apa pendapatan yang pasti gitu, Oke. penghasilan yang pasti. Kalau di luar negeri kan gitu, maksudnya jelas. Ya nggak usah ngomongin Ronaldo lah, siapa gitu pemain Liga 2-nya di Inggris gitu, dia udah jelas gajian sebulan berapa, seminggu berapa ya kan. Itu udah jelas. Jadi dia di luar di sana tuh udah lu jadi pemain bola, anak gue nih orang tua udah kamu jadi pemain bola latihan bola walaupun nantinya mungkin udah gue cuman di Liga 2 doang nih, berhenti gitu loh. Tapi paling enggak di sana tuh jelas gitu loh untuk pembayaran. Kalau di sini kan gaji aja Nunggak. sampai mungkin kan pada akhirnya kan banyak dengar cerita ya main tarkam ya kan. Iya, main tarkam nyari sampingan karena nggak dibayar di klub Iya lah, dia kan utamanya. sedih juga ya anaknya
sekolahnya laham ya kan. Nah ini yang balik Bayaran. akhirnya ngebentuk mental pemain dari Indonesia sendiri bang. Mereka berharap dengan passion bola ini ya setidaknya mereka bisa menafkahi keluarganya gitu kan. Tapi ketika tunggakannya lama banget bisa sampai 6 bulan setahun, akhirnya mau nggak mau mereka harus nyari sampingan akhirnya main di Tarkam. Sementara Tarkam itu kan standarnya ya bukan gue menghina Tarkam ya. Tarkam tuh bagus cuma kan standarnya kan di bawah dari Liga 1 Liga 2 Iya, kalau sehingga misalkan hitungannya sih iya ya Liga Liga. dari lapangannya, infrastrukturnya sehingga yang mereka yang tadi biasa main di Liga 1 Liga 2 lapangannya oke main di Tarkam mau nggak mau kan tuh mempengaruhi kualitas mereka juga ya kan dari segi tendangan, segi gocek-gocekan gitu. Ya akhirnya itu juga berpengaruh ke kualitas permainan timnas juga. Bahkan kita nggak tahu ya kadang-kadang kalau misalnya Tarkam ya kan bebas-bebas aja ya kan. Wah, apalagi lawannya pemain timnas nih. Iya. Bantai, Jebret ya. Kakinya pulang-pulang tulang kering Kita pindah. terlalu melebar kejauhan nih jadi Tarkam. Enggak, Ini iya, ketum PSSI nih. Iya. Kal, tadi kalau pertanyaan lo kenapa ya nggak ada penggiat sepak bola? Penggiat sepak bola nggak ada yang punya duit kali ya Kal? Sementara yang nyalonin kayaknya duitnya banyak semua nggak sih Kal? Gue kurang tahu ya, maksudnya gue sebenarnya nggak tahu sih bang ya kriteria atau syarat Ya. untuk mendaftar sebagai ketum PSSI itu apakah harus mempunyai harta sebanyak apa atau mungkin ada biaya registrasinya gue nggak tahu sehingga penggiat sepak bola nggak ada yang mencalonkan diri gitu. Tapi balik lagi ketika yang mencalonkan adalah orang-orang politik gitu kan ataupun orang-orang yang bukan ranahnya sepak bola, mereka sekedar menjalankan sebagai ketua doang ya udah. Ya gue ketua PSSI tapi dia mungkin nggak tahu mau ngapain di dunia sepak bola karena pengetahuan mereka soal sepak bola itu nggak sebanyak penggiat sepak bola yang memang dia terjun ke lapangan langsung Dia tahu ngerasain, iya men. tahu amburadulnya di mana kan di dunia sepak bola Indonesia Tahu gitu. gajian telat. Tahu ya kan? gajian telat gitu. Mampus saya telat itu. Tapi Kal, ada kabar baiknya nih detik-detik terakhir sebelum penutupan pendaftaran calon ketum, waketum dan esko ini ada nama Bambang Pamungkas dan Ponario Astaman Kal. Bagus tuh sampai sampai jadi tuh. Sebagai idola gue tuh anjay dua-duanya. BP ya BP 20 tuh idola gue banget waktu kecil tuh. BP 20. Selebrasi itu gitu. Iya. Jas kelas tuh. Sama Terus sih pas lah kalau misalkan ketumnya Pak Erick Thohir, wakilnya misalkan dari BP, BP atau Oh, Ponario jadi Astaman. dia ngasih masukan, Pak nih maaf nih Pak ya gak? Iya, pengalaman gue sebagai dulu mantan pemain sepak bola profesional nih kayaknya ini harus kita benerin nih Pak. Jadi kan Erick Thohir sebagai yang memang mengerti manajemen sepak bola, ditambah wakilnya adalah orang yang mengerti dunia sepak bola, kan pengamat sepak bola juga aktivis di dunia sepak bola, mungkin bakal sinkron gitu. Itu kalau Erick Thohir menang ya, gua nggak tahu deh menang siapa. Gitu kan? Terus selama ini juga kita juga kan sebagai pengamat sepak bola bukan pencinta sepak bola lah ya Iya, dan pecinta. juga mencoba untuk mengomentari ya kan dari segi luarnya doang yang kita tahu. Emang lo apal siapa nama exco PSSI sebelumnya? Nah itu dia. Nggak ada yang tahu kan kita. Baik yang tadi gue bilang bang, karena yang dipublish di media itu selalu ketuanya. Exco memang di belakang layar, nah jadi mereka nggak terlalu kelihatan. Padahal mungkin menurut gue ya yang bikin amburadul itu Exco-nya. Iya. Aduh, Bahkan ada orang yang berperiode tetap Iya. jadi exco. Presidennya nggak boleh 3 periode. Nggak saya Exco berperiode-periode gitu kan. Emang Kal seenak itu Kal duitnya kalau jadi exco? Ini sih gede itu. Aman nah. Life goes fast. Kayaknya sih banyak tuh duit ya kan. Harusnya mungkin anggaran buat stadion. Aduh enggak lah, ini offset nih pembahasan gua. Offset. Gua ngarinya pulang-pulang ada Petrus gue nih. Nggak ngaruh. Orang kan kita juga kan sebagai digilai bola dari Digi Soccer ini mau lah Indonesia persepak bolaan Indonesia maju. Betul. Gue pengen banget lihat Liga Indonesia tuh passing-passingnya kayak passing Eropa kan. Walaupun tendang asal kena. Terus kayak kualitas mainnya juga keren gitu Kan ada juga anggapan bahwa liga yang baik, persepak bolaan, timnas yang baik itu dari media yang baik juga Kal. Kan ada yang begitu juga. Lo di luar negeri mah lo pemain bola abis lo. Iya kan? Sepakat gue. Apalagi lo misalkan lo Darwin Nunes lo ke minimarket aja lo bakalan diceng. Malam nggak golin tuh kena tiang ya. Iya. Mahal doang lo. Tapi kalau emang media Inggris emang keras bang. Iya kan. Kita kan malah Wikal, foto dong mas. Iya, padahal tuh semalamnya nggak ngejebolin 3 kali tuh penalti kan. Kena tiang, belentang. Tapi tetap dibangga-banggain. Itu yang bikin mental Indonesia mungkin kayak terlalu digilai karena gue yang penting gue udah terkenal lah gitu kan. Orang tahu siapa gue nih, gue misalkan contoh gue ya. Gue Muhikal nih pemain dari Persib Bandung nomor 7 terkenal gue. Masalah performanya kan nggak
kritik kecuali oleh para fansnya gitu kan. Tapi untuk orang yang awam, wih artis nih artis, jadi mereka udah jumawa duluan. Herman Jumafo bukan Jumawa. Itu kapan sih Ki? Sekarang ya? Oh itu mau terakhir pendaftaran ya kemarin ya? Berapa yang? Iya ntar disaring lagi ya. Pakai corong merah. Corong merah, oh itu dong resep DBM. Jadi ini baru kali ini kita pembahasan yang sangat menarik sekali mengenai Pemilihan ketum PSSI. pemilihan ketua umum PSSI. Karena momentumnya pas banget gitu loh dengan kita kemarin tersingkir di Piala AFF yang jadi sorotan banget Kal gitu loh. Sebenarnya gue juga nggak bisa nyalahin Sintayong gitu, kita cuman kalah di Piala AFF sampai kita akhirnya melupakan bahwa kita lolos di Piala Asia gitu loh Kal. Ya kan kasihan STY gitu. STY radio kayu manis. Ya. Lalalala 99,5 FM ya. RKE radio Gitu kayu loh. manis. Lembut suaranya. Asik dah, Bagaimana skip. Kal? Gimana ya? Pokoknya sih gue berharap untuk ketum PSSI yang baru siapapun itu terpilih gitu kan. Gue mohon untuk benahi sepak bola Indonesia gitu, terutama dari bergulirnya liga, regulasinya liga, kebijakan mengenai pembayaran gaji setiap para pemain. Karena balik lagi, kalau ya kita sekarang ini aja dah realistis ya bang ya. Lu main di sepak bola profesional tuh nggak mungkin hanya sekedar passion doang. Mereka juga pasti butuh yang namanya penghasilan untuk menafkahi keluarga atau diri sendiri gitu. Jadi gue mohon untuk ketua PSSI yang nanti bakal kepilih gitu kan, perbaiki sistem pembayaran gaji yang memang lu kasih kebijakan lah. Kalau misalkan telah sebulan ya ada penalti lah untuk klubnya atau untuk manajemen klubnya gitu. Terus dari ya infrastruktur sepak bola Indonesia mungkin lebih diperbaiki gitu, lebih maju. Karena kita lihat dari, kita bukannya iri dengan Eropa atau negara-negara barat, cuma maksud gua mungkin Indonesia saatnya bisa lebih maju gitu, nggak cuma ngandelin wasit doang. Mungkin kita bisa butuh VAR juga gitu kan. Gue dari dulu tuh bapak gue pernah ngomong ya, kita tuh berapa ratus juta ya penduduk kita, nyari 11 orang susah banget gitu loh. Iya. Sampai kayak kemarin kita Curacao ya yang lawan kita, Iya, itu sama Curacao. Cianjur aja gedean Cianjur Kal. Tapi peringkat FIFA-nya Gedean Curacao, ya. gitu ya kan. Kita agak flashback sedikit Kal. Kita pernah ngomongin bahwa Kamboja akhirnya lumayan meningkat persepak bolaannya nih. Ketika kita lawan Kamboja kita cuma bisa menang 2-1 dan permainan Kamboja juga cukup wow. Iya. Ya kan cukup bikin kita gila nih. Kita juga yang nonton goks juga nih Kamboja gitu kan. Nah itu kan berarti Kamboja udah mulai ngebenahi nggak cuma dari manajemen kepelatihan, dari strategi formasi, nggak cuma di sekedar itu doang Kal. Pasti di belakang-belakangnya ya kan. Iya, dari sepakat manajemen, gue. istilahnya federasi sepak bolanya Kamboja itu pasti dibenerin liganya. Pastilah. Gitu loh. Masa kita nggak malu sih kita jalan di tempat dia udah naik 1-2 tingkat lah ya. Kita masih di tempat doang diem gitu ngeliatin bawah. Masih di bawah gua ini gitu kan. Apakah kita terlalu nyaman dengan hasil ya itu aja Anda? Iya, balik lagi mungkin kita kayaknya perlu nganut ini gak sih bang, media kayak Inggris gitu. Mentalnya tuh dibikin dari media tuh pemain harusnya tuh, ya kan. Jelek dikit udah langsung hina gitu kan. Nah udahlah Kal, gitu aja kali ya. Iya, ya, pokoknya gue Ya berharap. kalau itu kan harapan lo tuh ya, bagus lah tuh. Guys, Muikal tuh berharap. Gue berharap siapapun ketum PSSI terpilih, majukan sepak bola Indonesia, perbaiki dari manajemen klub maupun regulasi liganya gitu. Jangan hanya karena kepentingan 1-2 klub doang liga diberhentiin gitu kan. Dan kita sebagai pencinta sepak bola Indonesia, kita juga nggak akan bosan-bosan untuk terus ngingetin segala jajaran Betul, jajaran apa para dengan yang kita bisa. Ini bukan iya. maksud hati kita merendahkan ya, bukan. merendahkan, Kita tapi hanya memberikan wajar lah. sedikit masukan atau pandangan dari kita sebagai pengamat dan pecinta sepak bola Indonesia gitu. Karena lu nggak tahu, mungkin dengan lu berhentikan Liga 2 selain nafkah orang yang rezeki orang yang lu potong gitu kan. Siapa tahu di situ ada bibit-bibitnya nanti ke depannya bisa jadi Iya. pemain timnas yang bagus yang mungkin dia lagi merintis karir di Liga 2. Dan ketika lu berhentiin liganya, otomatis dia nggak main sepak bola, performanya turun. Betul. Ya kan, lu nggak tahu itu. Lu Hujan guys. hujan nih. Gak apa-apa. Ya Hujan udah. ini mewakili air mata gua karena berhentinya Liga 2 bang.
Terima kasih sudah menyaksikan program dari Digi Soccer di Gilai Bola episode kali ini. Saksikan di episode berikutnya yang mungkin nggak akan kalah lebih menarik dari episode kali ini. Saya Agung Panelen pamit undur diri dan rekan saya. Mungkin kalian mau undur diri, jangan lupa untuk di follow sosial media kita, subscribe dan juga aktifin loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video dari kita ke depannya. Terima kasih. Aman seneneng. Faster when you older.